Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah nyatakan di dalam karya anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami boleh berkarya di dalam keselamatan yang telah kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kami untuk kami boleh memahami makna hidup kami di hadapan-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita merenungkan bersama-sama dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Jika sudah mendapat firman Tuhan ini, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membacakan ayat yang kedua, ke-22. Begitu selanjutnya. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Bersama-sama, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Pada pagi hari ini kita melihat bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari persoalan yang terjadi di dalam kekristenan kita pada saat ini. Kita melihat bersama bahwa di dalam gereja, umat Kristen pada saat ini masih menghadapi problematika, permasalahan di dalam kegiatan-kegiatan, aktivitas kekristenan kita. Ada gereja yang disebut dengan kekristenan tanpa Kristus. Dalam sebuah tulisan Michael Horton membahas dengan jelas bagaimana kekristenan pada saat ini terancam, di mana di dalam gereja itu Kristus tidak ada. Dalam artian Bapak Ibu, Kristus itu dikemas sebisa mungkin tidak menjadi fokus di dalam gereja, sehingga ada banyak fenomena di mana orang-orang Kristen mulai berpikir setelah dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sibuk bekerja, maka ketika pada hari Minggu hadir ke gereja, banyak orang-orang Kristen mengharapkan mendapat sajian yang menyamankan di dalam gereja, mengharapkan dapat sebuah sajian khotbah yang itu membuat kita tertawa atau hal-hal yang lucu, menyegarkan secara emosional. Sehingga ini diam-diam secara halus sedang mengemas bahwa di dalam gereja Kristus sedang tidak difokuskan. Oleh karena itu ini menjadi sebuah permasalahan yang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu. Mengapa ini terjadi? Ini menjadi pertanyaan penting. Lalu yang kedua, kita saat ini juga masih menyaksikan ada kekristenan juga. Mungkin kita pernah juga punya konsep bahwa perbuatan baik itu sebagai jalan untuk keselamatan.
Sehingga kadang-kadang kita masih mendapati kehidupan kita terjadi kompensasi kehidupan orang-orang Kristen. Dalam artian begini Bapak Ibu, tak kalah ada sebuah dosa yang kita lakukan dalam hidup ini, dan dosa itu kita tahu, sadari ada di dalam hati kita, kita sembunyikan di dalam diri kita apa yang sudah kita lakukan, dosa tersebut, lalu cenderung kita mulai berpikir, pada saat dosa kita lakukan, pasti hati nurani kita tidak nyaman, perasaan kita juga tidak nyaman, pikiran kita juga tidak tenang, bahkan keberadaan hidup kita menjadi rasanya tidak nyaman. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dengan menutupi, melakukan sebuah kompensasi, yaitu melakukan banyak hal-hal baik, melakukan banyak hal-hal yang bernilai baik dan manusiawi, sehingga kadang-kadang perasaan hati nurani kita yang berdosa, yang belum kita selesaikan, itu akhirnya terasa tertutupi oleh kegiatan-kegiatan baik kita. Sehingga ketika kita pun juga hadir ke gereja, kita tidak menjadi orang Kristen yang menyelesaikan dosa, tapi membiarkan dosa itu terdiam, tertanam dalam hidup kita, dan itu kita rasakan nyaman oleh karena sudah banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita rasa bisa menutupi perasaan ketidaknyamanan kita. Ini persoalan, menjadi pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Selanjutnya yang ketiga, kekristenan pada saat ini juga sedang diperhadapkan dengan isu pelaksanaan hukum Taurat. Semua latar belakang ini kalau kita melihat dalam kitab Roma yang kita baca pasal yang kedua, di sana isu tentang hukum Taurat itu juga menjadi isu yang dibahas oleh Rasul Paulus. Ada gereja tertentu, bahkan orang-orang Kristen tertentu memberlakukan pelaksanaan hukum Taurat. Salah satunya mungkin ada yang menekankan tidak makan darah. Kalau masalah medis kesehatan itu mungkin tidak masalah. Cuman kalau yang menjadi masalah, tidak makan darah karena punya konsep teologis, darah itu dilarang Tuhan untuk dimakan. Maka sejatinya harusnya konsisten. Kalau kita melihat kitab Imamat pasal 7, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa bukan hanya darah yang tidak boleh dimakan, lemak pun juga tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena konteks waktu itu lemak dan darah sama-sama akan digunakan oleh para imam untuk dipersembahkan di atas mezbah. Tetapi lucunya orang Kristen pada saat ini, ada yang mengajarkan tidak boleh makan darah, lemaknya dimakan. Ini tidak konsisten. Nah, karena itu menanggapi isu-isu demikian, bahkan ada yang mengajarkan kalau ada orang Kristen makan darah, dia itu tidak akan diselamatkan. Apakah benar isu-isu demikian? Oleh karena itu menjadi pertanyaan, mengapa permasalahan-permasalahan ini terjadi Bapak Ibu? Oleh karena di dalam kekristenan ada sebuah persoalan, yaitu di mana pengentalan atau pendalaman tentang sebuah ajaran Kristen yang bernama doktrin justification, pembenaran, itu tidak menjadi pemahaman di dalam banyak kekristenan. Sehingga ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kesadaran kita bahwa kita bukan sebagai orang yang dibenarkan, itu tidak mendalam. Sehingga membuat kita akhirnya menghadapi masalah-masalah demikian. Nah, dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu dengan satu tema, justification, I new state before God. Sebuah status baru di hadapan Tuhan, yaitu pembenaran. Kita melihat bersama Bapak Ibu, apa itu justification? Sederhananya kalau kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, kalau kita sederhanakan ialah tindakan Allah yang mendeklarasikan, yaitu di mana orang berdosa yang tidak benar itu menjadi benar. Karena apa? Setelah Allah melimpahkan kepadanya kebenaran Kristus. Nah Bapak Ibu, di sini setelah Tuhan melimpahkan kepada orang yang berdosa dan juga orang yang dipilih dan percaya, itu kebenaran Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita bersama Bapak Ibu, adakah di dalam kehidupan kita menjadi orang yang betul-betul sempurna melakukan hukum Taurat? Pasti tidak ada. Kalaupun dalam 1 minggu ini kita berhasil menjadi orang yang baik, secara tindakan kita tidak menjadi orang yang bertindak kriminal, dan itu teruji, buktinya kita tidak ditangkap polisi pada saat ini, dan secara perilaku kita pun juga menjadi orang yang baik, dan itu terbukti, kita masih diterima di kalangan sosial. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita sebenarnya sudah lolos dari ujian hukum Taurat, dari pelaksanaan hukum Taurat? Di sini kita mulai berpikir Bapak Ibu, ternyata kita mulai merenungkan bahwa kita memang secara aktual tidak jatuh dalam dosa, kita tidak melakukan dosa di dalam diri kita dan tidak menunjukkan dosa di hadapan sesama kita manusia, tapi kita sudah jatuh di dalam pikiran hati kita secara potensial
kita sudah jatuh dalam dosa. Dan kadang-kadang apa yang menjadi potensi berdosa kita dalam diri ini tidak selalu teraktualisasi, tidak selalu terrealisasi. Tetapi itu artinya apa? Kita tidak lolos dari tuntutan Allah supaya kita melakukan hukum Taurat dengan benar. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengatakan, kalau demikian siapa manusia yang bisa diselamatkan? Maka ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Ada sebuah realita yang perlu kita pahami Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Yaitu di mana kita hidup, di mana Allah itu adalah Allah yang kudus dan juga benar. Dan realita yang dihadapi ialah bagaimana Alkitab menyatakan manusia, kita ini semua manusia, kita berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Roma 3 ayat 10-12 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini adalah kondisi yang dipaparkan oleh Alkitab tentang keadaan kita secara natur manusia di luar Kristus. Kita sejatinya adalah orang-orang yang berdosa dan kita layak mendapatkan upah dari dosa, yaitu maut. Nah Bapak Ibu, sebuah kenyataan ini akhirnya memperlihatkan bagaimana Tuhan yang kudus dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Akhirnya kalau kita melihat sebuah fakta di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, Allah yang benar dan Allah yang kudus itu akhirnya memberikan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang benar dan juga bernilai kudus kepada semua manusia yang berdosa. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah manusia yang berdosa tersebut mampu melakukan hukum Taurat, melakukan hal-hal yang baik yang dinyatakan oleh hukum Taurat? Maka di sini fakta Alkitab mencatat bahwa manusia banyak gagal Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 10-11 menekankan bahwa jika satu hukum dari seluruh hukum Taurat itu gagal kita lakukan, maka yang lainnya juga itu ikut gugur. Seandainya di dalam Alkitab dikatakan kita mampu untuk tidak membunuh sesama, tetapi ternyata kita berdusta, sama saja kita gagal di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kudus dan juga Allah yang benar dan juga Allah yang sempurna. Maka sejatinya kita harus demikian di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, adakah kita yang mampu? Tidak ada yang mampu Bapak Ibu, sehingga kondisi kita di hadapan Tuhan, tidak ada manusia yang mampu melakukan kebenaran Tuhan. Nah ini menjadi sebuah perenungan. Kalau demikian, bagaimana kita bisa merasakan keselamatan? Lalu bagaimana sejatinya kita sebagai orang Kristen? Apakah kita akhirnya menjadi orang Kristen yang kehilangan pengharapan? Disinilah kita akan mengerti Bapak Ibu tentang yang namanya pembenaran. Pembenaran itu adalah sebuah realisasi kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-24 di sana dinyatakan itu sebagai anugerah dari Tuhan kepada siapa? Kepada orang percaya di dalam dan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di sini kita belajar bersama. Doktrin tentang pembenaran ini adalah sebuah doktrin yang penting dalam teologi reform. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30, di sana dijelaskan bahwa semua orang yang telah dipilih dari semula, mereka juga akhirnya ditentukannya dari semula, dan orang yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggil dari semula, dan orang yang dipanggil dari semula, mereka juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga nanti akan dimuliakan. Oleh karena itu ini menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita menyadari tidak ada satupun di antara kita yang bisa lolos dari yang namanya dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lolos dari yang namanya hukuman Tuhan. Kalau berbicara tentang adil-adilnya Tuhan Bapak Ibu, maka sejatinya kalau berbicara adil, dosa upahnya adalah maut. Semua manusia berdosa. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang akan dialami oleh semua manusia kalau berbicara tentang Tuhan yang adil? Maka sejatinya semua manusia akan dihukum. Tidak ada satupun manusia yang selamat. Tetapi karena kasih Tuhan, akhirnya Allah sendiri menyelesaikan masalah dosa tersebut
Dan di dalam Yesus Kristuslah akhirnya dinyatakan karya pembenaran. Satu pun manusia tidak ada yang benar, tapi dalam kasih Tuhan, akhirnya Tuhan dalam Yesus Kristus menyatakan karya pembenaran. Ketika Yesus mati di kayu salib, melakukan penebusan, maka siapa yang percaya kepada karya penebusan Kristus, di situ manusia akhirnya mengalami pembenaran. Kita dibenarkan, bukan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu betul-betul benar di hadapan Tuhan, tidak ada. Tapi kita dibenarkan. Kalau menggunakan kata dibenarkan, di situ menunjukkan bahwa kita pasif, maka di situ Tuhan yang begitu aktif bekerja untuk menghidupkan kita sebagai orang berdosa yang mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1 menyatakan bahwa kita telah mati karena dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita hidup secara daging, iya Bapak Ibu, tetapi ternyata kita mati secara rohani. Kematian inilah yang membuat kita tidak menginginkan Tuhan dan tidak betul-betul memahami yang baik daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Kristuslah akhirnya kita mendapatkan anugerah ini. Kita melihat bersama bagaimana Allah yang kudus itu akhirnya di dalam Yesus Kristus, akhirnya karya Yesus Kristus hadir ke dunia. Di situ Yesus akhirnya menjadi sebuah pengganti bagi kita yang berdosa. Kita manusia yang berdosa itu akhirnya Yesus itu menggenapi pelaksanaan hukum Taurat. Hukum Taurat dalam teks ini menunjuk seluruh isi dari perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, di situ menunjukkan Yesus telah menggenapi pelaksanaan hukum Taurat dan juga konsekuensi kegagalan dari manusia yang melakukan hukum Taurat. Jadi pertanyaannya, apa yang Yesus kerjakan di karya salib itu? Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat, betul. Dia sempurna dalam tindakan melakukan hukum Taurat, betul. Tetapi Yesus juga menggenapi dari kegagalan kita, Bapak Ibu. Dari ketidakberhasilan kita, dari ketidaksempurnaan kita dalam melakukan hukum Taurat. Konsekuensi dari kegagalan kita yang harusnya kita mendapatkan upah maut, kita menjadi manusia yang terkutuk, itu pun juga akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia tidak hanya melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tapi dia rela dan sedia untuk menanggung kegagalan kita, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau di dalam hidup ini ada orang yang mau menanggung kegagalan kita, ada orang yang mau menggantikan kita, sehingga kita terus berhasil dan dia rela untuk menjadi gagal. Betapa kita tidak bersyukur, apalagi di dalam Kristus yang dimana secara rohani tidak ada satu jalan pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, tapi karena Kristus akhirnya kegagalan kita itu bisa diselesaikan oleh Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi akhirnya terarah kepada Taurat, tapi ketika memandang kepada Kristus, ketika Kristus mengasihi kita, maka di situ akhirnya kita boleh merasakan pembenaran, kita boleh dibenarkan oleh Kristus, karena Kristus yang membenarkan kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya lagi, Yesus juga akhirnya menjadi imam sekaligus kurban yang sempurna. Di kayu salib, Bapak Ibu, dalam konsep perjanjian lama berbicara tentang karya justification, pembenaran, maka tidak terlepas dari yang namanya penebusan. Dalam perjanjian lama ada konsep penebusan, ada imam, ada imam agung juga. Di sana seorang imam itu akan membawa kurban untuk akhirnya dicurahkan di atas mezbah, supaya siapa orang yang berdosa maka dia akan mengakui dosanya di atas yang binatang yang akan dikurbankan di atas domba tersebut. Lalu domba tersebut akan disembelih dan darahnya dicurahkan di atas mezbah. Maka demikian juga Kristus. Kristus itu dikatakan dalam kitab Ibrani sebagai imam agung. Satu kali untuk selamanya. Dia sebagai imam, tetapi kurbannya siapa? Dia juga menjadi kurbannya. Maka ini pengajaran Kristen yang luar biasa. Yesus Kristuslah imam agung yang sejati, yang menjadi pengantara sejati, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi dia juga menjadikan dirinya itu sebagai kurban, satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah anugerah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, Yesus itu menebus manusia dari hukum Allah. Menjadi pertanyaan, ada orang bertanya, ketika Yesus mati, dia menebus kita dari dosa. Sekarang menjadi pertanyaan, kata menebus di dalam kitab Roma yang kita baca ini menunjuk
kepada konsep tentang perbudakan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengar kata penebusan, apa maksudnya? Maka kita perlu memahami ada sebuah konsep tentang perbudakan. Ada seorang budak yang jika ada tuan, seorang tuan yang membeli budak tersebut, maka budak tersebut bebas. Maka dia bebas, dia ditebus sehingga dia tidak menjadi budak lagi dan dia merdeka. Maka demikian Bapak Ibu kita di hadapan Kristus. Sejatinya kita menjadi budak daripada dosa. Sejatinya kita terikat oleh dosa sehingga tidak ada manusia yang betul-betul bebas. Apalagi manusia yang kehendaknya bebas, tidak ada. Manusia di luar Kristus kehendaknya terikat oleh dosa. Kita di luar Kristus semua terikat oleh dosa. Tetapi ketika Yesus, kita percaya pada karya penebusan Yesus, maka kita akhirnya dibeli dari hukum Allah. Kita dibeli dari hukum Allah tersebut sehingga kita akhirnya memperoleh pembenaran di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kita juga belajar bersama, ada sebuah kisah di mana pada bulan November ini adalah momen reformasi pada tanggal 31 Oktober pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 itu adalah sebuah momentum di mana reformasi itu pertama kali digalakan oleh Martin Luther dengan memaku 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg, Jerman. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah perenungan kita bersama. Martin Luther juga pernah bergumul akan keselamatannya, sehingga dia pun juga pernah berkata dengan sebuah ungkapan yang sangat banyak diingat orang, yaitu I am yours, save me. I am yours, save me. Saya milikmu, selamatkan saya. Saya milikmu, selamatkan saya. Martin Luther juga pernah bergumul akan pembenaran, doktrin pembenaran. Ketika dia bergumul, dia akhirnya berkata, bagaimana saya bisa merasakan pengampunan dosa? Dan akhirnya dia diutus ke pusat kekristenan pada abad ke-16, yaitu di Roma Katolik. Lalu dia menjalankan berbagai ritual supaya dia bisa mengalami pengampunan dosa. Tetapi setelah ritual itu dia ikuti, segala sesuatu dia ikuti, termasuk juga indulgensia pun juga dia miliki. Dia tidak merasakan yang namanya pembenaran. Dia merasa tertuduh oleh dosanya. Maka tak kalah ketika Martin Luther berada di tempatnya dan merenungkan firman Tuhan, dan ketika dia membuka Roma 1 ayat 16-17, dan situ mendapatkan sebuah konsep keselamatan melalui iman, maka disitulah dia merasakan sebuah damai sejahtera. Dia percaya bahwa keselamatan dia dibenarkan itu karena imannya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, apakah kita juga pernah bergumul demikian? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita berbicara tentang keselamatan di dalam iman itu terlihat konyol, itu mungkin terlihat biasa-biasa saja. Jika kita tidak mengalami hidup yang benar-benar bergumul dengan dosa kita, jika kita memang tidak memahami bahwa kita orang berdosa, jika kita tidak memahami bahwa kita manusia yang sudah mengalami kerusakan di dalam pikiran kita, hati kita, kehendak kita, maka tidak akan ada pergumulan sejati terhadap bagaimana kita bisa bebas dari keberdosaan kita. Tetapi disinilah kita belajar bersama Bapak Ibu. Pada ayat 27 dan 28 menunjukkan bahwa justification itu adalah sebuah doktrin penting untuk menyadarkan kita sebagai orang-orang Kristen agar hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Agar hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, kita melihat apa pengaruh dari doktrin ini Bapak Ibu? Nah, kalau melihat ayat 25 dan 26, hidup di dalam pembenaran Tuhan adalah hidup yang di dalam dasar kita dibenarkan oleh Allah. Itu menekankan bahwa sejatinya Allah adalah kasih dan adil Bapak Ibu. Kalau kita melihat bersama, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dan juga keadilannya. Hal ini merujuk kepada peristiwa di mana Tuhan menahan kesabarannya. Tuhan masih membiarkan manusia yang dalam dosa itu hidup. Dan ini terjadi ketika pada Kejadian pasal 6, ketika manusia bertambah banyak dan manusia kecenderungan hatinya berbuat dosa, Kejadian 6 ayat 5, maka di situ Tuhan akhirnya memutuskan untuk memusnahkan manusia dengan air bah. Lalu di situ manusia mati semua dan akhirnya yang tersisa tinggal Nuh dan keluarganya. Lalu dalam Kejadian 8 ayat 21, akhirnya Tuhan memutuskan untuk tidak menghukum manusia lagi dengan cara yang sama. Sehingga disinilah titik di mana anugerah umum atau common grace dinyatakan oleh Tuhan.
Akhirnya ketika manusia terus bertambah banyak, bahkan sampai peristiwa Menara Babel, di situ semua manusia berkumpul dan juga memberontak kepada Tuhan. Tidak lagi dilakukan hal yang sama, tidak lagi manusia tersebut dimusnahkan, dibiarkan hidup. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya. Dia bisa saja menyatakan keadilan-Nya, tetapi kasih-Nya juga dinyatakan, membiarkan orang-orang yang dalam dosa tersebut. Tetapi ada waktu juga bagi Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kasih-Nya secara bersamaan. Sekarang menjadi pertanyaan, di manakah titik pertemuan antara keadilan dan kasih Tuhan? Maka sebagai orang Kristen, kita harus paham Bapak Ibu, hanya saliblah menjadi titik pertemuan antara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan itu adil? Iya, karena Tuhan adil, maka dosa akan dihukum dengan keadilan Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan adil, Tuhan juga kasih, sehingga Dia menghukum manusia yang berdosa dengan kasih-Nya, yaitu dengan apa? Memberikan anaknya Yesus Kristus. Maka di salib itulah titik pertemuan keadilan dan kasih Allah. Tidak ada di agama manapun bisa menjelaskan bagaimana Allah itu adil, tetapi juga Allah itu kasih. Hanya di dalam iman Kristen kita mendapati konsep di dalam saliblah. Di situ keadilan dan kasih Allah dinyatakan. Kita dibenarkan, iya. Kita dibenarkan dari apa? Kita dibenarkan dari status kita sebagai manusia yang berdosa yang harusnya dihukum. Tetapi kita juga akhirnya dibenarkan dan kita dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah anugerah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Selanjutnya, melalui doktrin justification, pembenaran ini, apa yang dapat kita terapkan Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita hidup dalam ucapan syukur. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Ini menjadi ucapan syukur. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, lalu apa makna perbuatan baik dalam iman Kristen? Maka perbuatan baik dalam iman Kristen adalah sebagai sebuah ucapan syukur Bapak Ibu. Kita diselamatkan karena kita sudah diselamatkan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10 dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi pada ayat yang ke-10 di sana menekankan bagaimana Tuhan menginginkan kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka di sini kita mengerti sebuah konsep. Pekerjaan baik itu adalah sebuah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya ketika kita sudah dimasukkan dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Pembenaran Tuhan membawa kita sebagai orang Kristen untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga tidak dibalik Bapak Ibu, tidak karena kita melakukan pekerjaan baik supaya dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita kadang-kadang kita terjebak sebagai dalam konsep Tuhan yang murka. Ada banyak kepercayaan yang menekankan konsep adanya Tuhan yang murka. Tuhan yang murka itu sehingga kita orang-orang punya konsep harus menyogok Tuhan, harus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik supaya Tuhan tidak marah sama saya. Tetapi di dalam iman Kristen Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan tersebut akhirnya membenarkan kita. Kita dibenarkan, kita ditebus dan kita dibenarkan. Sehingga disinilah kita mengerti bagaimana kita mengucap syukur. Kita melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya yang kedua, doktrin justification ini juga mengajarkan kita untuk hidup dalam sukacita. Karena keselamatan yang pasti Bapak Ibu. Dalam doktrin reform dikenal dengan istilah perseverance of the saints, yaitu ketekunan orang-orang kudus, yaitu keselamatan yang pasti. Sekali selamat, pasti selamat. Apakah ini betul? Betul Bapak Ibu. Tidak ada yang mampu di dalam diri kita untuk menjaga kita tetap setia. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang betul-betul setia dalam ke gereja selama ini, tanpa sekalipun melanggar hukum sahabat yang keempat? Siapa di antara kita yang betul-betul sungguh-sungguh ketika beribadah pun totalitas setuju kepada Tuhan? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, pembenaran Tuhan itu sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Kita mendapat kepastian
Belum lagi Bapak Ibu dalam kehidupan kita manusia banyak hal yang kita pikirkan. Belum lagi memikirkan sekolah anak-anak, belum lagi memikirkan makan dan minum, belum lagi memikirkan kesehatan, belum lagi memikirkan pekerjaan, belum lagi memikirkan masalah-masalah dalam pekerjaan, belum lagi memikirkan tanggung jawab yang berat, dan belum lagi memikirkan persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Ini sudah membuat kita begitu pusing. Tetapi kalau ditambah lagi dengan keraguan hidup kita, apakah saya menjadi orang yang kalau nanti seandainya mati saya diselamatkan? Kalau kita masih ragu-ragu, ini menambah beban kehidupan kita, menambah beban pikiran kita. Tapi syukur kepada Kristus. Karena apa? Kepastian keselamatan diberikan. Sehingga ketika kita mulai pusing dengan kehidupan ini, kita mungkin ketika mau pergi ke sebuah tempat kita ragu-ragu, apakah saya selamat atau tidak? Tapi kita punya kepastian dan damai sejahtera. Saya pasti masuk surga. Ini menjadi sebuah poin penting. Selanjutnya lagi, doktrin justification itu mengajarkan kita untuk hidup saling mengampuni. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang namanya pembenaran, kita ini dibenarkan. Kristus mati di kayu salib, dia menebus dosa kita dan kita dibenarkan. Sehingga kita menjadi benar. Kita diampuni oleh Kristus, maka sejatinya sebagai orang Kristen kita saling mengampuni. Pada saat ini banyak gereja-gereja masih mengalami problematika dan konflik-konflik yang terjadi. Oleh karena itu disinilah kita diingatkan, doktrin pembenaran mengingatkan kita untuk saling juga mengampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni kita, demikianlah kita harus mengampuni sesama kita Bapak Ibu. Dan kita belajar bersama. Salah satu orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, ketika dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana Yesus mengampuni dia ketika salah satu berkata, Yesus ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Dan akhirnya Yesus berkata kepada salah satu yang disalib, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bahkan Yesus pun ketika disalib, dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkanlah kata-kata yang muncul tak kala Yesus ada di titik kesakitannya, di titik penghinaannya, di titik kelemahannya, dan di titik dia begitu sedang merasakan sakit yang begitu dalam dan kehinaan yang dirasakan, tetapi dia bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seberapa sakitkah kita dibuat oleh sesama kita manusia? Siapakah yang menyakiti kita? Seberapa dalamkah kekecewaan yang dibuat oleh keluarga kita, saudara kita, atau sesama kita? Mari kita belajar untuk mengampuni. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, doktrin pembenaran mengajarkan kita untuk hidup saling berdamai. Dikatakan bahwa penebusan Kristus itu mendamaikan manusia dengan Allah. Maka sedemikian kita juga manusia, hendaknya kita juga saling berdamai. Kita saling berdamai, saling merangkul. Mari kita juga bergandengan tangan. Di sini mengingatkan kita bersama, ada banyak problem-problem yang dipaparkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Adakah damai dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu? Kita sering berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana, apakah kita siap untuk kita membangun sebuah situasi yang damai? Atau adakah sebuah dendam yang kita masih simpan dalam hati ini? Ini menjadi sebuah koreksian. Lalu hidup dalam iman Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah poin penting juga. Menjadi pertanyaan, apakah ada perbuatan baik dari orang yang disalib bersama dengan Kristus? Pada waktu Yesus disalib, satu penjahat diselamatkan oleh Kristus. Pertanyaannya, adakah perbuatan baik yang dia lakukan? Namanya sudah disalib, maka dia secara moral dicap sebagai penjahat. Lalu juga secara sosial dia dicap sebagai orang kriminal. Tidak ada perbuatan baik yang terlihat dari salah satu orang yang disalib dengan Tuhan Yesus. Tetapi
Apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Nah Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang Kristen yang bisa menjadi judgmental kepada sama kita, atau kita menghakimi sama kita. Ketika kita mungkin melihat ada orang-orang tidak pernah ke gereja, dan juga mungkin malas baca Alkitab, dan mungkin juga secara rohani, mungkin kegiatan-kegiatan rohani tidak hidup. Apakah kita cenderung akhirnya membuat sebuah klaim, ini orang bakal masuk neraka? Terlalu cepat kita mengambil kesimpulan demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu kita melihat bagaimana salah satu orang yang disalib bersama dengan Kristus tidak pernah memikirkan hal-hal rohani, menjadi penjahat, menjadi kriminal, bahkan level salib itu sebagai hukuman pemberontak yang memberontak terhadap penguasa dan negara. Tetapi Yesus akhirnya mengatakan kepada salah satu yang di sampingnya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini menunjukkan iman itulah yang akhirnya Yesus mengasihi orang tersebut, dan akhirnya Yesus membuat orang tersebut akhirnya percaya kepada dia. Dan iman tersebutlah yang membuat orang tersebut hidup kekal bersama dengan Kristus. Nah dalam kehidupan kita, kita mungkin pernah melakukan judgmental demikian Bapak Ibu kepada sama kita. Tetapi siapa yang tahu di akhir hidup manusia, kita masih selama manusia antara tubuh dengan rohnya masih bersama-sama, mari kita terus berdoa supaya sesama kita pun mengalami kelahiran baru, supaya dibawa dalam pertobatan dan akhirnya dibawa dalam hidup yang baru. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Kita kadang-kadang gampang terjebak membuat sebuah klaim bahwa sesama kita mungkin masuk neraka, tetap karena tidak pernah kita lihat dia berbuat baik. Tetapi disinilah doktrin pembenaran mengajarkan kita untuk rendah hati Bapak Ibu. Kita manusia yang berdosa, kita layak untuk dihukum dan kita layak untuk dibinasakan. Tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita dibenarkan. Pantaskah kita orang yang dibenarkan akhirnya kita menyombongkan diri kepada sesama? Pantaskah kita orang yang dibenarkan menjadi hakim bagi sesama? Pantaskah kita yang dibenarkan akhirnya kita menyombongkan diri juga di hadapan Tuhan? Dan pantaskah kita orang yang dibenarkan akhirnya mempersalahkan sesama kita? Ini menjadi perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengingatkan kami. Kami manusia hina di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa. Kami sejatinya layak dihukum. Kami hanya bersyukur kepadamu, kami dibenarkan, kami dipulihkan, dan bahkan kami dikuatkan untuk bertahan dalam persekutuan pada saat ini. Untuk bertahan mengikut Engkau Yesus di tengah-tengah kesulitan hidup kami, di tengah permasalahan keluarga, di tengah permasalahan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa sejatinya keberadaan kami hanya karena pembenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.